Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan semester 4, yaitu Bapak Mike Stevenson Tokoro, SEMM, dan juga yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana telah melimpahkan berbagai karunia dan juga nikmat kepada kita semua, yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu saking banyaknya nikmat tersebut. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya yang bernama Ahmad Al-Farizi dengan NIM 2023 041 014 099, mahasiswa dari jurusan manajemen semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan memaparkan, akan menyajikan materi yang berjudul penyidikan atau pemeriksaan dalam perpajakan. Baik, apa itu penyidikan dalam perpajakan? Penyidikan yaitu tindakan pidana di bidang perpajakan, seperti pemeriksaan kira-kira ada hal yang kurang sesuai dalam kantor perpajakan atau yang berkaitan dengan perpajakan. Ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Jadi apabila terdapat suatu kejanggalan dalam perpajakan, maka penyidikan inilah yang akan dilakukan sampai mendapatkan atau menemukan tersangkanya, dan tersangkanya itu akan setelah didapatkan dia akan diproses secara hukum. Kemudian di sini ada tujuan utama. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk memastikan kebenaran adanya pelanggaran, menemukan siapa yang pelakunya, dan mengumpulkan bukti yang cukup agar kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penyidikan ini atau pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran adanya. Kemudian kebenaran adanya pelanggaran yang menemukan siapa pelakunya dan apa kasusnya, dan mengumpulkan bukti yang cukup agar kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Dan ada juga dasar hukumnya tentang penyidikan ini. Dalam penyidikan di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu tentang hukum acara pidana KUHP, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP. Kemudian, siapakah penyidik pajak? Maksudnya ini adalah siapa yang bertugas sebagai penyidik pajak. Penyidik pajak ialah pejabat atau pegawai negeri sipil yang memang bertempat atau bekerja dalam perpajakan, seperti itu. Itu salah satunya. Di sini ada 3. Kemudian yang kedua, penunjukan, yaitu orang yang ditunjuk secara resmi oleh Menteri Keuangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyidik pajak hanya dapat melakukan tugasnya berdasarkan perintah. Jadi di sini selain yang ditunjuk, ini juga penyidik pajak ini diperintahkan begitu, perintahkan secara langsung dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di sini ada wewenang penyidik atau wewenang penyidik dan pengumpulan bukti. Jadi apa saja wewenang atau hak dari penyidik pajak ini?
Yaitu di sini ada menerima atau mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan. Jadi apabila ada laporan tentang misalkan ketidaksesuaian dalam perpajakan, itu mereka harus melaporkan terlebih dahulu. Setelah ada yang melaporkan, kemudian mereka mencari kebenaran apakah benar adanya, kemudian mengumpulkan mengumpulkan bukti. Setelah mereka mengumpulkan bukti, mereka meneliti keterangan atau laporan. Yang kedua ada meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan. Misalkan si tersangka ini adalah perorangan atau kelompok. Jadi setelah mereka menerima laporan, meneliti dan sebagainya, kemudian yang selanjutnya yaitu mereka si penyidik pajak ini harus mengumpulkan informasi. Contohnya kalau misalkan perorangan, berarti mereka harus mengumpulkan informasi orang tersebut. Kalau misalkan kelompok, sebenarnya sama saja, cuman ini dalam bentuk kelompok. Jadi kayak lebih banyak yang mereka teliti apabila kasusnya kelompok itu yang melakukan ketidaksesuaian dalam perpajakan begitu. Kemudian meminta keterangan dan bahan bukti. Penyidik pajak dapat meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan berkaitan dengan tindakan pidana perpajakan. Kemudian memeriksa buku atau catatan dokumen lain. Misalkan hal apa yang kemudian tidak sesuai, terjadi ketidaksesuaian dalam perpajakan, maka hal itu harus diperiksa gitu. Contohnya dari rekapan keuangannya atau rekapan data hariannya seperti itu. Kemudian menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan tempat pemeriksaan. Penyidik dapat melarang atau menyuruh seorang tetap berada di lokasi pemeriksaan selama proses berlangsung. Jadi ketika sedang diadakan pemeriksaan, maka saksi ataupun pelaku dilarang meninggalkan tempat pemeriksaan sebelum pemeriksaan tersebut selesai. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh soal. Contohnya saya ambil dari PT Maju Jaya, sebuah perusahaan konstruksi di Jakarta selama periode 2018 sampai 2021. Nanti saya akan cantumkan Saya akan cantumkan soalnya. Namun kemudian masa pajak pertambahan nilai PPN, namun hasil audit internal Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menemukan adanya ketidaksesuaian dalam data penjualan yang dilaporkan dalam SPT dengan data real transaksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaannya, yaitu jelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian ada yang kedua, sebutkan dan jelaskan siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Yang ketiga ada jika misalkan saya penyidik, tindakan apa saja yang akan saya lakukan ketika mengumpulkan bukti. Nah, langkah-langkahnya adalah menerima dan meneliti. Seperti tadi yang sebelum saya sampaikan. Jadi kita harus meneliti dulu informasi dari dari hasil audit DJP, dari hasil yang mereka laporkan itu apa yang tidak sesuai, kita harus teliti dulu. Kemudian melakukan klarifikasi, upaya persuasif, undangan klarifikasi serta teguran. Kemudian melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi awal mulanya terjadi ketidaksesuaian itu di mana, dan di situ harus diselidiki. Mulanya dari situ. Kemudian jika ada penyelesaian yang meningkatkan tahap penyidikan dengan mengumpulkan bukti, merekap dokumen, keterangan saksi dan melakukan tindakan lain sesuai undang-undang, dan semua penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang KUP yang tertera sebelumnya, yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung dalam hati, mohon dimaafkan. Demikian pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.